kan mau beli. Terus pakai bahasa Inggris. Jadi si mereka teh tuh bisa bahasa Inggris teh. Jadi ya enggak saya kagok edan bahasa Sunda. Tempat sampah gitunya. Di mana-mananya? Tiap 20 meter lah. Pasti adanya. 20 meter pasti ada tempat sampah. Jadi kita teh mau buang asal juga ada tempat sampah deket gitu kan. Gitu jadi cuman kalau toilet di luar negeri itu ceboknya nggak pakai air. Kadang nggak ada airnya. Itu sih yang kaget banget, yang kaget pasti kaget. Nggak ada adan kaget lah. Jadi kan kiamat. Aduh. Kalau misalkan nih kalian ke China nyari masjid nggak ada nih, terus tapi ada makanan halal, mau ikut sholat ikut aja di tempat si itunya, dok mereka juga pasti sholat lah gitu. Dan di sini tuh udah serba listrik gitu, jadi polusi tuh jadi polusi itu nggak terlalu. Mari kita ke bahasan yang serius. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi ini di Kurama Channel yang menginspirasi kita semua dan menambah inovasi dan daya tahan tubuh. Bersama saya Hafid dan ini istri saya Cincong. Lalu bersama Herman. Dan kita kali ini akan membicarakan sebuah topik yang cukup menarik untuk dibahas, namun sangat totalitas untuk dikeluarkan, yaitu kultur shock yang kami rasakan, yang kita alami lah di Cina, negara tirai bambu ini, gitu. Pertama makanan. Yang pertama, emang gimana makanan di sini? Makanan di sini kan kebanyakan rasanya hambar. Kurang rasa gitu? Hambar. Soalnya, iya, soalnya kan kalau aku mah orang Bandung, anak micin banget gitu. Generasi micin. Jadi pas datang ke Cina teh susah gitu, paling susah adaptasi makanan karena udah mah di sini kan cari makanan halal susah. Agak susah. Jadi kita harus tahu dulu tempatnya di mana gitu. Sebenarnya banyak, cuma kita harus tahu. Sebenarnya jajanan, cuman kita takut meskipun kan tiap restoran nggak selalu jual daging babi kan, ya, ada ayamnya, ada daging sapinya, tapi kan dapurnya kan takutnya katelnya. Atau misalkan kan kadang juga kan dipakai apa yang ibab oil. Bukan ibab oil guys. Jo teh naon sih? Arak. Alkohol. Iya. Wine kadang-kadang dikasih itu orang-orang sini masaknya. Iya sih, jadi harus hati-hati lah. Jadi untuk makanan sendiri kan ya pokoknya sebenarnya itunya inti kehidupan itu. Paling ya yang ada logo halal. Terus bahasa halal itu apa sejenisnya? Cinceng kan? Ya, cinceng. Ya, jadi harus ada yang logo hijau yang tulisan Cina itu. Kadang ada Arabnya juga. Arabnya ada. Atau di Turki, ya makanan Timur Tengah lah. Kayak apa sih? Sudah dipastikan halal gitu. Soalnya kan mereka muslim, masa jualan bagong kan gak lucu ya. Gitu. Makanan yang paling utama berarti ya kebutuhan yang paling utama lah itu, kayaknya makanan kita udah kaget gitu. Terus apalagi? Makanan. Jadi tapi untungnya kan kalau sayuran mah nggak beda jauh ya, sama aja kayak di Indo. Jadi untuk sehari-hari mah ya masak, kebetulan kan masak mah sendiri nggak ribet ya, meskipun nggak jago tapi bisa. Ada rempah, kalau rempah-rempah ada semua di sini. Kaget dia lihat bontengnya di sini, timunnya. Timunnya beda ya. Berarti itu kultur shocknya itu timunnya beda. Iya bener, timunnya nah gitunya. Ya. Nanti aku saya liatin timunnya seperti itu. Aneh. Terus apa lagi? Yang kedua bahasa mungkin ya. Kalau menurut aku mah kan bahasa Mandarin mah lumayan susah. Ya emang salah satu bahasa tersulit sih Mandarin sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya keluar kadang suka pakai bahasa isyarat karena kan orang Cina juga nggak semuanya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi pernah nih ya, kami tuh mau beli
kopi, bukan kopi apa namanya, yang boba gitu, Oh, minuman gitu, Naicha. yang good mie itu yang di Naicha. depan. Cuncun Naicha itu. Kan mau beli, terus pakai bahasa Inggris, jadi si Merakat teh tuh bisa bahasa Inggris teh. Jadi ya enggak, saya kagok edan bahasa Sunda. Iya kumaha ieu hayang kopi ieu tah nu ieu. Jadi si itu ke bahasa Cina, ke bahasa Sunda. Jadi yang geus kagok edan. Nyambung ya di ladangan ya. Tapi di ladangan. Jadi dituduh ke Kan ngerti nunjuk-nunjuk gitu. Jadi meskipun tanpa bisa berkomunikasi tetap bisa jajan. Jadi yang penting itu sacien. terus Cek ke iya tanam bahasa isyarat lah yang penting itu Photoshop bahasa mah paling. Kecuali kalau misalnya pergi ke stasiun ke tempat-tempat yang darurat. Iya, public service paling gitu. kita Public enemy. pakai Google Translate ya. Karena Ketik dulu gitu. mengetik. Lumayan ribet sih, tapi ya karena resiko, karena kita nggak bisa bahasa Mandarin, jadi gitu. Udah itu. Heeh. Tadi buka Google Translate itu emang bisa. Bisa, cuman jadi efforting gitu. Enggak. Sih jadi lila teuing gitu kan itu. Iya, Jadi bener. orang teh kudu buka heula VPN, buka aplikasi. Jadi si itu teh kabur, si orang Cinanya teh kaburu kumahanya, kaburu Malas kadang-kadang. Malas itu lama teuing gitu. Jadi nya geus ieu teh nu ieu teh tah ieu nu ieu. Jadi orang teh ya ribet lah itu namanya. Nah, tadi VPN dibahas. Kan stigma orang-orang yang di Indo VPN itu untuk sesuatu ya untuk membuka situs lah, membuka situs porno lah, diperjelas lah misalnya. Iya, orang Indonesia stigmanya seperti itu kalau VPN. Nah, aku baru tahu tuh. Oh emang bisa ya? Kita itu di sini tuh harus pakai VPN. Kenapa harus pakai VPN? Ya, itu jadi salah satu hal yang bikin kita kok gini sih gitu kayaknya. Pas ketika ke China, ya Neng kan mungkin nggak ngalaman bisa buka Google atau aplikasi yang lain tanpa VPN, kan nggak ngalamin kan. Begitu ke sini tuh emang harus nginstal VPN kan. Jadi situs-situs Kok gini sih gitu, kok harus ribet gitu, harus buka VPN segala gitu kan. Pokoknya WhatsApp, IG, Google, Facebook, pokoknya aplikasi yang universal ya. Yang universal ya. Susah gitu. WhatsApp. Di ban. Jadi Cina mah punya aplikasi sendiri buat transaksi, buat chatting, buat kayak Medsos. TikToknya punya sendiri. Medsosnya punya sendiri. Terus aplikasi pembayaran kayak Gojek kayak gitu-gitu. Kawaimai, terus petanya juga punya sendiri. Terus apalagi ya? Hiburannya lah, medsosnya lah punya sendiri. Terus beritanya juga punya sendiri. Jadi emang mereka ya untuk YouTube-nya juga. YouTube punya sendiri, Yoku itu. Yoku. Jadi mereka ya di China itu harus pakai VPN untuk bisa mengakses situs-situs yang untuk orang lain yang ada di Indonesia. Tapi bagusnya tuh gini, bisa dibuka. Walaupun orang Cina tahu ada VPN gitu ya, kan mereka juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang tadi disebutnya, kayak WA, FB gitu. Mereka nggak pakai. Tapi mereka tetap pakai aplikasi negara sendiri. Karena gitu. udah pokoknya buat apa ribet sih dek, mereka juga nggak butuh amat gitu kan. Soalnya interaksinya juga sama mereka gitu. Kecuali kalau misalkan untuk orang China yang punya teman di luar negeri atau misalkan pernah kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, mereka pasti punya Instagram apa gitu, mereka pasti soalnya mereka juga punya aplikasi sendiri. Iya. Kalau di kita juga bisa kayaknya ya. Kalau pemerintahnya ada gitu, punya SDM yang mumpuni gitu, bikin aplikasi gitu. Jadi bisa sebenarnya. Jadi kekontrol gitu. Intinya sih si medsos teh jadi sebenarnya nggak ngasal gitu ya netizen. Ya next, apa lagi? Fasilitas umum. Gimana fasilitas umum di sini bikin? Kalau bikin fasilitas umum di sini tuh banyak yang gratis, terus taman-tamannya banyak, tiap belokan tuh banyak taman. Masuknya juga gratis ya tamannya? Masuknya gratis. Dan bagus-bagus tamannya tuh. Bagus. Terus sungainya bersih-bersih. Karena tiap taman tuh pasti ada tempat sampah banyak. Jadi dan orang yang bersihnya juga kan ada. Yang bagusnya teh tempat sampah gitunya. Di mana-mananya. Tiap 20 meter lah. Pasti adanya. 20 meter pasti ada tempat sampah. Jadi kita teh mau buang ngasal juga ada tempat sampah deket gitu kan. Gitu. Jadi
Jadi fasilitas Jangankan di kota, guys. Di kampung Kita naik ke bukan di kampung, kita naik tempat ke pegunungan gitu. Ada tempat sampah. Tempat sampah juga ada di sana tuh. Ya kalau di kota udah nggak aneh lah gitu kan. Kalau di yang saya pernah main ke beberapa tempat yang pegunungan lah gitu. coba tempatnya. kita diterapkan ya. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kalau diterapkan juga nanti diangkut Kang. bukan ini ya, tapi skeptis buahnya. Besi nanya. Bukan bermaksud ya kumaha Ya, emang susah sih. rumah sih. Jadi- tombol nu kitu sok rel nya. Anu penting vital gitu. Nyelakakeun sih atuh. Sikat nih. Disikat. Serem kan? Teman kamu ya? Bukan. Kabar burung lah. Kok kamu tahu? Ini wali. Ya, jangan dibahas itu. Takut. Kamu sindikat ya? Bukan. Cuma itu apa? Urban Legend. Urban Legend. Anjis. Ya intinya gitulah nyenengnya. fasilitas umumnya itu emang bersih, rapi, bagus lah. terus gratis. WC WC umum. toilet umumnya bersih sih, cuman Kadang nggak ada. Cuman kalau toilet di luar negeri itu ceboknya nggak pakai air. kadang nggak ada airnya. Nggak ada Itu sih yang semprotan. kaget banget, Ya, yang ya, kaget bener-bener. pasti kaget. Soalnya kan kalau orang Indonesia kan Iya, harus pakai cebok air. tuh pakai air. Iya, Kalau bener. di luar negeri kan Pakai tisu. gitu. Tapi kalau misalnya nyiramnya normal sih pakai air gitu. Kalau Pakai tisu. cewek mah ada Nyiram pakai tisu. agak ribetnya. Kalau cewek mah, kalau cowok mah kan bisa di pinggir jalan, di pohon gitu. nyantuk gitu. Gitu. Maksudnya lah mau di toilet kan ya aya wastafel. Ya, Kurang teh oh, nyekel bisa cai ngambil, wastafel ya. ngambil tah jangan Ya, bener. pret yang gitu. Ya kalau misalkan pengen mods juga kan saya suka bawa botol. Bawa botol dulu. Soalnya nggak ada shower gitu. Gitu kan. Jadi hayang mods. Ngomongkeun tai. Orang kasih diperhalus bro mods. Apalagi ya? Ya kan emang gitu lah. Yang termasuk fasilitas umum tuh toilet, terus Itu tuh apa parkiran untuk motor kan gratisnya. Saya tuh pernah ya motor mogok pas mau ke kota. Motor mogok di tengah jalan pas musim dingin. Si motor teh bingung mau diparkirin di mana. Ya udah we di situ yang ada gitu. Udah berat kan. Iya, daripada ngedorong disimpan aja di situ. Saya tuh sempet khawatir itu motor aman moal gitunya. Motor aman nggak gitu? Udah Bismillah gitunya. Antap kayak gitu. Terus main ke Tenpaang. Ke rumah teman. Ke rumah temen. Balik kepikiran itu motor teh aman tuh gitunya. Tak pas pulangna nyimpang deui aman Aman. Jadi cuman ban gak ada satu. aman gitu. Jadi si motor tuh nyengsle gitu di situ. Di posisi itu masih tetap posisinya sama. Nanti jalanan sepi, terus motor nyengsle gitu satu. Nah, yang nggak enaknya teh kalau di sini nggak serame di Indonesia si bengkel motor teh deketan. Jadi agak susah cari bengkel ya benar. Kalau motor mogok teh ya udah ditinggal gitu, tapi aman gitu. Bagusnya teh aman. Iya bener, di sini jarang lihatnya bengkel motor. Jadi gitu. bengkel motor teh ada, cuman jauh jarang kan. gitulah, jarang. Jauh. Jadi Lihat nggak pas di jalan yang motor nabrak mobil? Iya. Jadi si mereka tuh ya kalau ada kecelakaan, jadi pada diem jebret, nunggu polisi. Iya, udah jebret, Jadi udah diem. Jadi mereka teh si Sebelum ada mobil dek motor polisi. teh jadi menghalangi jalan. Iya, di Udah posisi diem itu udah, ya. gitu, nggak kemana-mana. Nunggu Iya, polisi iya. dulu. Tak pas polisi datang, Baru diproses. proses. Udah gitu. siapa yang bersalah? Gitu. Saya pernah lihat meme atau yang video di Instagram yang motor sepeda jebret ada mobil langsung ngambil lihat HP langsung lihat Langsung ini harganya berapa gitu kan. Gitu ya. Tapi mereka nggak kabur ya, diam dulu, nggak kemana-mana, mereka dia lihat harga sambil nunggu polisi datang gitu. Jadi tertinggi itu tak bisa Iya, gitu iya. ya. Aman di orang sah. Pasti lagi kabur lah minimal. Kabur atau berantem. Oh, atau berantem, pasti sikat pusing. bisa bener. Wah, bisa tertib gitu bisa. Nah, orang udah terbiasa taat sih Taat. dan takut juga gitu.
kamera sih pengpen. Bisa jadi ya. Iya, itu kan termasuk keamanan ya, yang tadi fasilitas umum kayak Keamanan, kita juga kan fasilitas. pernah main ke rumah temen di sini, terus pulangnya malam-malam kan Iya. tempat tinggal kita kan lumayan ke pelosok ya, dan ke nyingkat, perkampungan gitu. nyingkat Jadi gitu. pulang jam Ada hutan. pulang jam 12 malam teh kan ngelewatin jalan sepi, terus Iya, teh iya, iya. jalan gelap, tapi alhamdulillah di sini nggak pernah lihat kuyang atau kuntilanak. Iya, karena beneran seaman itu kalau di Cina. Kalau di Cina tuh seaman Kok itu. saman itu tuh jadi kena Gak ada horor. begal, Jadi gak ada kena begal, gak ada setan gitu. Ayo, out of the Kalau box. ada kalau orang mabok ada, cuman gak rese. nggak rese kalau di sini gitu. Paling tidurannya jalan ya udah gitu. Kalau orang Oh, sini bener. Atau teriak-teriak, ngobrol di mejanya itu gitu. tapi nggak rese. Ada bahkannya pas yang di jalan hutan itu ya, ada cewek jalan-jalan sendirian, tapi Nggak ada yang itu nguling. manusia bukan? Manusia. Manusia Ya kayaknya. kan jalan apa Jalan. kakinya. Tisiun Kecuali jalannya mundur. jadi saking ku Aman. aman apa ya? Nggak takut lah gitu Ya mereka itulah tuh. aman, Cina aman. Jangan takut untuk ke China, teman-teman. Dan jangan takut untuk keluar negeri karena ceboknya nggak pakai air. karena pakai Bahas di- ada ilmuwan. Saya nggak tahu ya, lupa lagi. Pokoknya ilmuannya bule gitu. Terus dia tuh ngomong gini, sebenarnya cebok yang bersih itu emang bagusnya pakai tisu gitu. Soalnya kalau pakai air itu kan mengakibatkan lembab. Jadi bujur kita tuh. Bujur kita. Jadi area Ini soal ini. area sensitif kita tuh jadi rawan terkena jamur gitu karena lembab dari si air cebok Wah, itu ini langsung. harus dibenarkan. Jadi kena kain gitu. Jadi sebenarnya lebih higienis pakai tisu katanya bagusnya gitu. mah itu pakai air terus dilap lagi pakai tisu itu lebih baik gitu. Saya meluruskan aja lah gitu. Nah gitu. Bayangkan lah. Langsung tonton bayangkan lah. Terus namanya musim dingin palingnya. Oh, Cuaca. musimnya ya. Kayak sekarang nih musim dingin. Kalau di sini Belum lah, kalau sekarang masih gugur. Masih Bulan dingin. depan. Kalau- Tapi lumayan dingin. Ya. kalau musim panas banget Musim gitu. dingin. Jadi kalau musim dingin banget. Jadi pas kalau misalnya kita lagi musim panas, karena di kamar kan pakai AC, pas keluar buka pintu Wih. heboh kan banget. Jadi kayak dari surga keluar ke neraka gitu rasanya teh. Wah. Jadi tiap keluar rumah tuh selalu bawa kipas portable. Ayo, Tapi aduh, bukannya jadi bukannya seger. sok-sok gaya gitu. Bukannya jadi seger. Oh, Malah tuh anjingnya jadi panas ya. Emang. Iya, malah bener. pas ngaca jadi anjir banget orang sih sate gitu. Asa. Iya bener. Tapi milih musim dingin atau musim panas di sini? Musim panas. Musim semi. Enggak, Licong, ya iyalah kalau pilihan itu aja. musim gugur mah ya udah bukan pilihan atau itu mah. Musim panas, musim semi, musim panas, musim dingin. Musim panas harus. Musim panas saya ge. Musim dingin. Bener sih ya. Bener. Wah, musim dingin tuh naon sih? Gue Kulit euy. enggak. Lain bodoh kan tuh. Atuh Kurik. jadi regas gitu. Iya, kalau musim Ya. kalau musim dingin itu yang saya alami muka kering. Muka kering terus Jadi, nih si kaki ini kalau kulit- jari-jari kaki tuh gatal semua sampai merah-merah gitu Kalau kan. dipanasin atau disabunin itu malah jadi makin gatal. Ada yang bilang kata orang tuh, rendem pakai air hangat sama apa? Garam. Terus diuyahan gitu. Oh, Terus dikecapan. masak tuh. Masak. Malah makin gatal. Oh, dipakai kaos kaki kan jadi keringat keluar kering itu kan nasi keringat itu bikin gatal. Wah, udah stres itu. Terus mandi juga ribet, terus tidur juga pakai baju panjang, celana panjang, pakai jaket lagi, pakai selimut Itu lagi. Ribet. pas puncak. Pas puncak kan. Bulan Oh. Desember Januari lah. Oh. Pokoknya 0 derajat gitu. Jadi kudu pakai pelembab juga nanti. harus pakai hand body, Hand body atau body lotion. Terus yang kalau itu, musim aloe dingin. vera teh. Oh iya, Ah, pokoknya. Terus itu gel. kalau musim dingin ya yang Estetik. pertama kaget datang ke Cina teh tidur teh pakai
matras. Oh iya, yang Ya, penghangat listriknya. awalnya kan awalnya mah diketawain gitu dia teh tidur pakai matras kayak pinang presto gitu. Tapi ternyata memang kalau puncaknya musim dingin memang butuh gitu karena memang dingin Daripada banget. pakai AC panas mending pakai itu. Kalau AC panas Kena muka ngehayap. kulit, ke muka pas bangun teh mata teh Kering. asa habis gitu cairan. Cairannya. Jadi kering gitu. Mending pakai- Emang musim dingin sih paling. Kamu kan senang musim dingin. Senang. Aku tim musim panas. Tim musim panas. Mending Musim musim panas dah. Mending Musim tim musim dingin mah, panas. Musim panas mah kesiksa. Musim panas mah banyak Tapi ini udah- hiburan musim panas mah. Udah 2 tahun 3 tahun gitu ya. Nggak ada salju ya di sini. Kemarin ada terakhir. Kamu lagi pulang. Emang ya gitu? Kamu lagi pulang ada. Oh, ada salju. Ada salju. Wah. Iya nih. Kamu pasti dulu nyangkanya kalau musim dingin itu pasti salju terus kan? Nah ternyata pas di sini Enggak. Oh, kecewa. rata-rata kan orang-orang yang hidup di iklim subtropis, yang tropis, yang orang-orang kita lah itu yang 2 musim, yang bukan 4 musim kan nyangkanya itu musim dingin tuh. Wah musim dingin salju, enggak lah. Kalau salju terus gimana ini roda kehidupan tidak bisa berputar tuh. Pada penuh semua ribet. Sampai nyangkanya semua gitulah. Saya juga dulu gitu nyangkanya musim dingin tuh ya salju, ternyata enggak. Dan kebetulan di China kita tuh memang di tengahnya gitu, bukan yang atas banget gitu. Jadi ketika musim dingin tuh nggak tiap musim dingin turun salju gitu, beda-beda. Tapi dinginnya tetap. Dinginnya Next, tetap. next Apa? Next suara adan. Jadi Oh iya. di Cina itu pertama ke Cina itu kaget karena nggak ada suara adan. Bukannya harusnya ada adan kaget? Itu nggak ada adan kaget. Nggak ada adan kaget lah. Jadi kan kiamat. Aduh. Karena salah satu tanda Kalau orang keren pasti gitu kan. nggak ada adan. Tapi kan oh iya itu mah kalau misalnya di Arab nggak ada yang adan. Kalau di seluruh dunia nggak ada Nah, adan, gitu. bukan? Oh iya. Bukan. Kalau di seluruh dunia Udah tidak nggak ada ada adan tadi. berarti Aduh. tanda-tanda kiamat. Aku teh mimiti ka dieu teh. Orang sok kelewas menyebut kiamat kata gitu. Orang misalnya lupa dosa jadi Jadi kita tuh kalau mau sholat nunggu alarm Aplikasinya. adan pakai aplikasi gitu. Ada masjid karena emang negara minoritas Islam kan jadi Iya. pasti nggak ada adan gitu. Tapi kalau masjid ada. Tapi adanya nggak keluar lah. Adanya di dalam ya doang. ada tiap hari. Iya, Di di HP, alarm, di kan. HP, di aplikasi. Tapi beda feelnya. Iya. Ya udah tuh nanti kalau mau adan aku adan aja. Tiap waktu adan saya adan. Ada masjid cuman jauh gitu ya, yang benar bangunan masjid gitu. Jauh. Itu jauh. Kalaupun misalnya kayak kewajiban sholat Jumat itu ada, cuman nggak di masjid gitu. Iya, Jadi masjidnya itu cuma bangunan kayak ballroom hotel gitu kan di sini. Jadi di situ gitu. Ada lumayan tapi sih masjid di sini lumayan ada 3 yang deket sini. Deket sini semua, deket tempat ini, deket rumah ini nih, rumah siapa nih? Dibajak. Itu tuh masjid tuh emang di Sewa. bukan tiap Direnov. tiap seberapa ratus meter ada atau di tempat-tempat tertentu aja. Maksudnya? Misalkan nih di sini 500 meter kemudian ada Nah enggak lah, Ah, ya. tergantung komunitas muslimnya banyak enggak. Oh, Itu iya. juga kan yang dirinya komunitas muslim yang di sini, bukan. Oh, tapi di tempat Lamien pasti ada musola ya? Enggak selalu. Oh, nggak selalu. Nggak selalu. Jadi ya mungkin bukan ada musola ya, emang tempat dia sholat aja gitu. Oh, iya. Bukan musola buat umum. Kan orang Lamian kan orang Islamnya pasti sholat lah. Dia sholatnya di mana? Ya pasti di sana. Tapi kalau misalkan minta ikut sholat Bisa. Kalau misalkan nih kalian ke China nyari masjid nggak ada nih, terus tapi ada makanan halal, mau ikut sholat, ikut aja di tempat situnya. Dok mereka juga pasti sholat lah gitu. Pasti ada. lumayan ada edukasinya. Baru satu. Selama ini tuh kosongnya. Next, apa Neng? Suara adan, terus apa lagi? Itu Alipay sama Oh Chat. iya bener. Itu tah. Pembayaran, Terintegrasi Transaksi. lah gitu ya. Lebih Transaksi. mudah. transaksi. Apa namanya tuh? Elektronik, e-money. Imani Imani. di sini tuh lebih vital daripada di negara-negara lain.
menurut Mungkin. Sebenarnya Indonesia juga udah punya electronic money, cuman Pemakaiannya belum itu ya. Semasif di sini lah gitu. Pemakaiannya belum banyak. Di Terus sini mah kayaknya banyak yang ini juga yang kecolongannya. Maksudnya kecolongan? dihack. Kayak yang dihack. Oh, jadi sistem keamanan Jangan masih belum. disebutin kan Kosong, Bang. yang tong disebutkan. Ah, iya gitu. Pokoknya mah adalah sejenis e-money gitu ya di Indo yang bisa dihack gitu, kehack. Jadi Jadi sistemnya belum bagus lah gitu bro ya. jadi kalau mau simpan uang di e-money itu kalau di Indo tuh rada-rada gimana gitu, rada takut lah. Kalau di sini mah kan udah canggih semuanya. aman lah gitu. Aman di sini. 90% kayaknya di sini. Iya. Pakai itu ya. Saya juga terakhir gajian yang dapat uang cash itu dulu 2020. 10 tahun. Waktu di 13 tahun. 2020. 2010. 2020. 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Waktu terakhir kerja di Matematikana rangsa. waktu terakhir kerja di Jisan yang pertama itu gajiannya masih cash. Saya jadi masukin sendiri ke ATM. Nah, begitu pindah ke perusahaan yang kedua, ketiga sekarang gajinya langsung ditransfer ke WeChat Pay. Langsung WeChat Pay aja gitu. Kalau yang kedua itu ke rekening, transfer rekening. Yang sekarang WeChat Pay aja gitu. Jadi berasa ngegajian euy. Jadi berasa nggak punya duit gitu padahal. Ya menurut saya sih. Jadi esensi jual belinya tuh berasa kurang, nggak ada yang hilang gitu kayaknya. Karena nggak ada dompet. Nggak ada uang. Ya tapi sebenarnya Terus itu kalau kemajuan zaman lah belanja gitu ya. asa blus-blus gitu. Lamun pakai e-money teh. Jadi belanja online. Teng. Wah, duitnya banyak gitu. Berasa GTA gitu. Jadi asa game. Berasa beli virtual gitu nya. Berasa beli virtual. Wah, ini sabar. Kayaknya barangnya datang. Beli. Pas ningali yang ngirim ke Indo. Nah, Segitu. Gitu jadi terus. ini yang ngambek turun. Mana ini uang? Tidak. Ya, Paling itu. Transportasi umum gimana? Bikin itu gak? Beda banget gitu kan, bikin shock gak transportasi? Pernah naik gak transportasi umum? benar. Transportasi umum Itu benar. Transportasi. Beda banget gitu ya. beda banget. Mungkin kalau di kota besar kayak di Jakarta udah sistemnya udah bagus sih dengar gitu ya. Tapi kalau untuk di Bandung berasanya aduh masih Kalau di jauh sini, sih gitu. kalau di Cina itu banyak kendaraan, cuman kayak nggak terlalu macet karena nggak ada Gojek gitu. Jadi di sini tuh ojeknya tuh untuk delivery makanan aja Ya, gitu. Jadi kalau ojek orang itu nggak ada gitu. Jadi kalau di sini pakai taksi atau nggak pakai sepeda umum. Sepeda sewa gitu. Itu pun harus ada kayak terminalnya gitu. Ya harus disimpan di stasiunnya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, kebetulan kan kita tinggalnya agak di pelosok. Jadi kalau misalnya mau pakai motor itu teh harus lumayan jalan kaki. Jauh. Jadi kita si stasiun itunya nggak deket rumah gitu ya. Jadi kita mah punya kendaraan sendiri dan di sini tuh udah serba listrik gitu. Jadi polusi tuh jadi polusi itu nggak terlalu. Mari kita ke bahasan yang serius. Coba lihat air quality-nya di map kan ada di sini berapa? Ya sekalian nih sok lihat coba di map. Biar kita masuk gitu ke polusi. Jadi kan di sini tuh polusinya nggak terlalu inilah karena semuanya hampir ada yang bensin cuma kebanyakan listrik gitu. Tapi deh bos, ya sebenarnya sih kalau jalan-jalan lihat di jalan-jalan ke motor listrik di sini. Mobil juga mobil listrik. Yang mobil bensin kayaknya mah 50-50 sama mobil listrik. Udah banyak. Jadi si walaupun di sini pas musim panas gitunya tapi nggak yang takut gitu, meledak gitu, nggak takut gitu, nggak teh soalnya polusinya gitu kan. Ya kalau di negara Konoha ya ke kota gitu ya negara bukan itu atau desa Konoha itu ya. Kalau ke desa Konoha kita tuh kalau main-main ke kota suka ngap gitu. Emang aslinya dari mana? Ati kuda gitu. Ati kuda ini hibur tadi itu. Celacah Kansas itu. Goblok kan. Enggak pokoknya mah. Jadi gimana ya? Jadi curhat.
Jadi bukan maksud menghina Desa Konoha, tapi yang saya rasakan gitu ya. Pas kesini gitu, walaupun suhunya gimana gitu ya, iklimnya gitu, tapi nggak yang polusi gitu. Polusinya nggak masif seperti apalagi di itu apa di negara pasir itu apa? Anjir, Sunaga Gure. Yang dekat Konoha gitu. Yang kesananya gitu. Ke kotanya itu kan ada di sana ada itu kan ada banyak pabrik gitu. Jadi polusi itu jadi langit nggak kelihatan gitu katanya gitu itu juga. Dan saya baca lah gitu kan, jadi kualitas udara di Desa Konoha itu tuh setara, jadi merokok berapa batang gitu kan ya, setara dengan merokok berapa batang gitu kan. Jadi emang harus sebenarnya tuh pakai masker itu udah wajib. Iya betul. Seperti itulah, udah diambang batas wajar lah. Tapi ada positifnya di kita tuh, walaupun di kita ada polusi. Deg-degan ya. Tapi tidak ada virus. Yang virus di mana? Ya itu sih bedanya. Nah dulu pernah dengar mungkin ya masalah virus-virus itu. Kan orang Cina itu segala dimakan apa aja, pernah lihat kayak gitu yang jualan-jualan gitu? Kelelawar itu kan. Pernah lihat? Kodok. Burit juga dihakan. Enggak, di sini kalian pernah lihat nggak ada yang jualan kalau itu? aslinya Di sini? Oh enggak, itu mah yang lihat di TikTok. Kan orang-orang kalau di ada jalan orang-orang sini juga kan nanyain kan ya, itu di Cina ini paling makan ini enggak, makan ini enggak? paling kodok Pernah lihat? kodok sama kelinci. Kalau kodok kelinci memang mah tak anehnya. aneh. Kodok paling. di supermarket memang dijual gitu, tapi kan bukan kodok ternak gitu. Kodok gama bunta. yang itu kodok empang gitu. Emang Kodok. dahar gitu eta mah. Kamu pernah Lain makan? bangkong kodok anjing. Oh, kodok. Saya pernah lihat nih, ini mah orang sini kalau musim panas tahu tuh rice yang tongeret. Tahu tongeret. Mereka nggak ambilin itu buat dimakan. Bener Dimakan. bener dimakanin. Saya sering lihat itu dimakan waktu di Ini pantesan aya virus. diambil. Next penduduknya. Gimana? Kebiasaan orang-orang sini yang bikin Penduduknya karena kita tinggal di mes gitu ya, karena kita tinggal di mes masih di area pabrik berarti ya kalau di mes. Jadi tiap pagi tuh kagetnya teh orang-orang tiap mau buang sampah ya pagi-pagi kalau lihat orang-orang teh sibuk sendiri-sendiri. Kalau jadi kalau pagi-pagi teh ya udah sibuk sendiri-sendiri. Kalau di sini mah jadi nggak ada. Kalau orang Bandung kan saromeah gitu istilahnya. Jadi ada hey gitu minyak. Emang pengen. Kalau di Cina, kalau di Itu sini penting deh sebenarnya, tapi minimal ya komunikasi lah. kalau di sini mah Masing-masing emang itu, benar-benar masing-masing we pagi-pagi teh sibuk dengan urusannya masing-masing. Kadang mikir kieu merenyang ke di Padang Masyar teh sibuk dengan urusannya masing-masing. Dikaitkan aja Religius sekali ya. Gini gitu. Mama Dede ya. Mama saya dong. Sancai. Nah, jadi sibuk jadi nggak ada dengan urusan masing-masing. Kalau orang Bandung kan saromeah terus Saking someahnya anu teu berkomunikasi Pinjam 100. di geruduk aya mah di geruduk keluarga manin Nanya-nanya. naon sih kan aneh Ya kurang mau introvert. Aku kan introvert. Jadi apa orang jadi introvert semua? enggak sih Emang sebenarnya kebiasaannya. mereka pasti Kayaknya mah bergaul. Kalau nggak penting ya buat apalah gitu. Mereka pasti bergaul juga, cuman Iya, ada iya. waktunya dan Iya, ada iya. tempatnya. Kalau misalnya memang mau beraktivitas kayak kerja mah mungkin nggak ada waktu lah buat kayak gitu gak kayak orang kita gitu. Dan aku oge sok Aku oge. di pamariut Aku juga. tiap sore teh kan sok ningali ieu nya nu bubaran gitu, nu bubaran kantor. pabrik. Kalau liatin di jendela teh ya udah we mereka mah Gini liatin. olangan-olangan gitu. dia mah udah we kalau misalnya bubaran kerja teh bubar bawa kendaraan masing-masing udah pergi, nggak yang Oh iya. nggak yang ngerumpi. Tapi kan kalau itu sih
Kalau saya mah lebih suka kultur di Indonesia itu. Jadi Iya, kalau pulang kerja, ngumpul lah, duduk lah, ngopi Jadi lah, kita teh ngobrol. banyak saudara, banyak emang teman, enak. gitu. Sebenarnya sih saya sih lebih Guyup senang di gitu, Indonesia. tah. Pagi-pagi gitu kan. Nah, minimal gini lah, minimal gitu. Itu tuh paling minimal di kita tuh maksimalnya bisa ngobrol sampai lupa waktu gitu kan. Kalau di sini mau boro-boro udah gitu. Masing-masing Kalau di sini kita minimal gini tah. Minimal gitu lah gitu. nganggukkan, Kayak gitu. nyapa Gitu nyapa tuh udah. badan. Kalau misalkan ketemu sama orang papasan misalkan yang sering ketemu lah, bukan yang baru ketemu kan, pastilah ada 1-2 orang yang sering banget ketemu gitu, suka satpam. sapa senyum atau gitu nggak, atau cuek-cuek aja. Satpam, kalau satpam Senyum. pasti senyum Oh. gitu. Terus siapa ya, tukang bersih area mes yang di luar itu pasti suka senyum gitu, Karena sering ketemu ya. karena sering ketemu. Nah, kalau diajak ngobrol pasti orang sini kalau kitanya bisa bahasa Cina mah kayaknya gitu. Pasti Tektokan ngobrol, pasti. cuman karena nggak bisa bahasa Cina, bahasa Inggris jelek, itu nggak bisa bahasa Inggris, ya udah Nah, ini gitu. juga nih ya. Hai gitu dong. Kan kamu udah berapa tahun di Cina? 4 tahun ya. Ada 4 tahun. Kalau saya udah sekitar 5-6 tahun. Wih, Tapi 10. tapi tidak bisa bahasa Cina. Satu Nah, pencapaian. itu karena tidak mau belajar. Jadi gimana ya? Jadi di pekerjaannya memang nggak perlu nggak terlalu harus bisa bahasa. harus China. bisa berbahasa Cina gitu. Jadi Nggak ada tuntutan untuk bisa berbahasa gitu. kan. jadi aku tuh jadi nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada tekanan untuk bisa gitu. Iya. Makanya udah we nyantai gitu, gini juga bisa gitu. Jadi gitu, tetap harus belajar. Ya kalau misalkan Neng udah belajar bahasa Mandarin, udah tahu apa aja? Ni hao, xie xie, Ni hao, hao xie xie. chu, Hauza. terus Terus kamu ajarin yang Mo bener-bener. she Indonesia, Oh, paling gitu. Oh, kalau ditanya ini kamu orang mana gitu kan. Mo she Indonesia. Kalau yang basic gitu ya kayak belanja, kayak Gampang sih. yang gitu-gitu mah bisa. Tapi Kalau udah ngobrol kalau yang udah panjang, ngobrol gitu, udah blank ya udah. Jadi Rasanya- lompat nanti kak wak. Jadi kasunda deh gitu. saya juga pernah ngobrol ini sama supir gitu kan. Nih, Isyarat. apa kata aku tadi itu? Ini didinya mah loh, ayam daik diajak gitunya. Lucu jadi Bisa. ngobrol ke saya tuh kayak ngobrol sama apa ya? Wah, ini teman saya datang. Udah Bebas. Ya udah, karena yang punya rumahnya udah datang. Jadi kita udahi dulu, terima kasih. Assalamualaikum, nanti disambung lagi ya. Cecen. Part 2. Sekaligus mau ngasih tutorial cebok pakai tisu kayak jadi buat temen-temen nanti jadi nggak usah takut lagi kalau mau keluar negeri Jangan dong. buat liburan. Itu enggak, Chan. Gus. Ya udah, terima kasih.